Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Salsabila, NPM 2201011024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi saya tentang bidang layanan dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih bidang layanan? Bidang layanan BK merupakan pelayanan pengembangan pribadi individu seutuhnya. Pribadi seutuhnya dilandasi dua kompetensi dasar, yaitu kemandirian dan pengendalian diri. Bidang layanan BK juga meliputi, yaitu yang pertama bidang pengembangan pribadi, yang kedua bidang pengembangan sosial, yang ketiga bidang pengembangan belajar, lalu bidang pengembangan karir, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, dan bidang pengembangan kehidupan beragama. Lalu apa sih yang dibahas dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 111 tahun 2014 mengatur tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbud ini disebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan khusus yang bersifat psikoedukatif. Layanan BK ini diberikan karena setiap peserta didik memiliki perbedaan kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan pengalaman keluarga. Lalu ada 3 pasal yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di Permendikbud nomor 111 tahun 2014, yaitu pasal 10, pasal 12, dan pasal 13. Untuk pasal 10 ayat 1 itu bunyinya, penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SD atau MI atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang maksudnya bimbingan dan konseling di SD atau MI atau sekolah sederajat dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan yang optimal. BK merupakan upaya sistematis dan proaktif untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Dalam pasal 10 ayat 2 dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SMP atau MTS atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio 1 konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 konseli atau peserta didik. Lalu untuk pasal 12 ayat 1, pelaksanaan bimbingan dan konseling menggunakan pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Untuk pasal 13, semua ketentuan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam peraturan menteri yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Lalu sehubungan dengan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SD atau MI dijelaskan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling dan bukan oleh guru kelas atau wali kelas seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 tadi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor tidak perlu bingung karena sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 12 akan ada semacam buku panduan operasional layanan bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya di sekolah. Tadi kan sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Cuman kan untuk sekarang ini kan kita pakai kurikulum merdeka. Jadi jika dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, peran layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka adalah sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Selain itu, bimbingan dan konseling juga menjadi bagian dalam
penyusunan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.